Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah pagi hari ini anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anakku, walaupun pada masa pandemi seperti ini, anak-anakku harus tetap semangat belajarnya. Anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi hamidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa subli fahma. Amin. Anak-anakku, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu. Ibu akan mengabsen satu persatu. Mbak Nada, Hadir. Mbak Dila, Hadir. Alhamdulillah pada pagi hari ini anak-anakku hadir semuanya. Duduk yang siap, silakan. Baik, Bu. Ya, baik Bu anak-anak. Untuk pembelajaran pada hari ini, KD yang Ibu gunakan adalah 3.2, yaitu menerapkan prosedur pembuatan celana santai. Kemudian yang kedua adalah 4.2, membuat celana santai. Indikator pencapaian kompetensi yang Ibu gunakan adalah 4.2.1, yaitu memahami urutan langkah-langkah pembuatan celana santai. Kemudian yang kedua 4.2.2, mempraktikkan pembuatan celana santai. Tujuan pembelajarannya adalah setelah melakukan proses pembelajaran, peserta didik dapat yang pertama menyebutkan urutan langkah-langkah membuat celana santai. Kemudian yang kedua adalah membuat celana santai. Anak-anakku, Ibu akan mengingatkan kembali materi yang telah lampau. Ingat-ingat kembali anak-anak. Kemarin pada materi yang telah lampau, Ibu sudah menerangkan tentang pengertian celana santai. Coba menada, pengertian celana santai apa menada? Celana adalah pakaian luar yang menutup pinggang sampai mata kaki, kadang-kadang hanya sampai lutut yang menutup batang kaki secara terpisah, terutama pakaian laki-laki. Santai adalah dalam arti bebas dari rasa ketegangan dalam keadaan bebas dan senggang. Celana santai adalah pakaian luar yang menutup pinggang sampai mata kaki, kadang-kadang hanya sampai lutut yang menembus batang kaki secara terpisah, terutama pakaian laki-laki dalam keadaan bebas. Ya, terima kasih Mbak Nada. Minggu kemarin Ibu juga sudah menjelaskan tentang alat-alat yang digunakan untuk membuat celana santai. Silahkan Mbak Dila, alat-alatnya apa saja ya Mbak Dila? Mesin jahit, Ya, mesin obras, materan, sabun, jarum tangan, jarum jahit, kapur jahit, gunting kain, gunting benang, mendedel, ketika, ya, setrika, pensil. ya, terima kasih Mbak Dila. Kemudian Ibu juga materi yang lampau telah menerangkan tentang bahan-bahan yang digunakan untuk membuat celana santai. Coba Mbak Widi, bahannya apa saja Mbak Widi? Kain katun, benang jahit, benang obras, karet, kertas coklat, plastik kemas. Ya, terima kasih Mbak Widi. Baiklah anak-anak, materi pada hari ini Ibu melanjutkan materi yang telah lampau, yaitu langkah-langkah membuat celana santai sama praktik membuat celana santai.
materi yang pertama adalah langkah-langkah membuat celana santai. Silahkan anak-anak, tolong dibuka handout-nya yang sudah Ibu bagikan. Baik, Bu. Nah, perhatikan ya anak-anak. Ibu mulai materi yang pertama, yaitu langkah-langkah membuat celana santai. Langkah yang pertama adalah jiplaklah pola sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Di sini anak-anak, Ibu sudah membuatkan pola celana santai, yaitu berupa pola bagian depan, ya, pola bagian depan dan pola bagian belakang. Nah, ya anak-anak, pola bagian depan dan pola bagian belakang. Di sini perbedaannya, kalau pola bagian depan itu lebih kecil daripada pola bagian belakang, ya, terutama di bagian lingkar panggul. Itu pola bagian belakang selisihnya adalah sekitar 5 cm, ya. Jadi kalau kita tekan seperti ini, selisihnya adalah sekitar 5 cm. Nah, kemudian untuk lingkar pinggangnya sama, kemudian untuk panjang celananya sama, ya. Kemudian untuk lingkar bawahnya juga sama, ya. Kemudian untuk lingkar pesaknya juga sama. Kemudian untuk langkah yang kedua adalah tempelkan pola yang sudah dibuat pada kain katun, diberi kampuh 2 cm. Coba Mbak Nadia maju ke depan di sini. Kemudian Mbak Widi dan Mbak Jenda silahkan. Nanti Mbak Nadia dibantu. Di sini Mbak Nadia mau mempraktekkan, yaitu cara menempelkan pola yang sudah dibuat pada kain katun, diberi kampuh sekitar 2 cm. Silahkan Mbak Nadia ditempel terlebih dahulu pola bagian depan. Silahkan Mbak Nadia dibuka jarum pentilnya, dibantu sama Mbak Dila dan Mbak Widi, ya, ditempelkan. Cara menempelkannya harus lurus dengan arah serat kain, ya. Kemudian untuk yang lurus atau bagian sisi ditempelkan di tepi kain, diberi jarak atau kampuh sekitar 2 cm. Nah, untuk kampuhnya silahkan diberi jarak 2 cm untuk bagian sisi luar, kemudian bagian lingkar pesak, kemudian sisi dalam. Tetapi untuk bagian bawah diberi kampuh sekitar 3-5 untuk lipatan bawah. Kemudian untuk lipatan atas diberi kampuh juga 5 cm untuk penyelesaian karet ban pinggang. Kemudian yang kedua adalah pola belakang celana santai. Silakan Mbak Nadia, Mbak Widi dan Mbak Dila dipasang polanya. Nah, di sini juga sama. Untuk pemasangan pola bagian belakang, untuk sisinya itu harus ditempatkan pada bagian tepi kain, ya. Kemudian diberi kampuh sama. Bagian atas untuk penyelesaian karet sekitar 5, lingkar pesak 2, kemudian sisi bagian dalam 2, untuk bagian bawahnya juga 5 cm, sisi luar 2 cm. Paham ya anak-anak? Paham. Kemudian langkah yang ketiga adalah potong sesuai dengan ukuran yang sudah ditempel dengan tambahan kampuh. Mbak Nadia silahkan dibantu dengan Mbak Widi dan Mbak Dila mau mempraktikkan cara memotong pola yang sudah ditempelkan pada kain. Ini sudah ditempelkan, kemudian
diberi kampuh untuk bagian atas diberi kampuh 5 cm, kemudian bagian sisi luar 2 cm, kemudian untuk bagian bawah sekitar 3-5, kemudian untuk bagian lingkar basah nanti diberi kampuh sekitar 2, dan untuk bagian sisi dalam 2 cm. Di sini pola sudah ditata rapi di atas kain. Kemudian Mbak Nada dan teman-teman mau mempraktikkan, silakan diperhatikan Mbak Widi dan Mbak Tini ya. Kemudian untuk pemotongan diperhatikan ya, gunting harus tajam, kemudian kain tidak boleh diangkat, dipotong sesuai dengan kampuh yang sudah dibuat. Jadi Mbak Nada sudah dibantu dengan Mbak Widi dan Mbak Dinda. Ini yang dipotong adalah pola bagian depan. Pelan-pelan. Nah, kalau sudah dipotong, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Ini adalah pola bahan bagian depan, pola celana santai bagian depan yang sudah kalian potong tadi. Kemudian kalau yang agak lebar ini adalah bagian belakang, paham ya anak-anak? Kemudian langkah yang selanjutnya adalah satukan kain yang telah berbentuk lembaran dengan menggunakan jarum pentul. Jadi nanti di sini anak-anak perhatikan ibu dulu anak-anak. Ini nanti kalian belajar mempraktikkan cara menyatukan kain katun yang telah berbentuk lembaran. Nanti disatukan untuk bagian baik bertemu dengan bagian baik, kemudian disatukan di bagian sisi luar dengan bantuan jarum pentul. Silakan Mbak Nada dibantu dengan Mbak Widi dan Mbak Dila. Nah, bagian baik bertemu dengan bagian baik, silakan diberi jarum pentul. Ini praktikan. Nah, ini adalah sisi kiri celana, kemudian dipasang lagi yang satunya adalah sisi kanan celana. Caranya sama ya anak-anak, pola belakang yang ada di bawah, kemudian pola depan yang ada di atas, kemudian dipaskan pada bagian sisi celana. Bagian baik bertemu dengan bagian baik. Silahkan anak-anak untuk bagian sisinya kalian sepatkan dulu menggunakan jarum pentul. Diluruskan sekatnya ya, dibantu dengan Mbak Widi dan Mbak Dila. Ini yang dipasang Mbak Nada dan teman-teman adalah bagian kanan celana. Kemudian kalau sudah seperti ini anak-anak, silakan nanti dijelujur agar mempermudah dalam penjahitan. Baru nanti kalau sudah dijelujur kalian bisa jahit dengan menggunakan mesin jahit. Kemudian langkah yang nomor 5 adalah langkah yang selanjutnya, yaitu menjahit pesak celana santai. Silahkan anak-anak dijahit
Sebelum dijahit, kalian pasang dulu ini bagian kiri celana santai, silahkan dipasang dulu, dipentul dulu pesaknya, silahkan anak-anak. Mbak Nada dibantu dengan Mbak Widi dan Mbak Dila. Ya, ini adalah pesak sebelah kiri. Kemudian silahkan ini dipasang lagi untuk pesak yang sebelah kanan. Dipasang, dipaskan ya. Nanti gantian Mbak Nada dulu, Mbak Widi melihat dulu wes. Nah, jadi nanti hasilnya kalau sudah terpasang seperti ini, perhatikan anak-anak ya. Dipasang dulu dengan menggunakan jarum pentul. Jarum pentul di sini fungsinya adalah untuk mempermudah. Kemudian setelah di jarum pentul nantinya kalian jelujur dahulu, baru dijahit ya. Seperti langkah yang keenam adalah menjahit pesak, baik pesak sebelah kiri maupun pesak yang sebelah kanan celana. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu memasang karet ban pinggang. Nah, di sini nanti Mbak Nada dan kawan-kawan akan mempraktikkan cara memasang karet ban pinggang. Setelah ini tadi sudah disatukan ya, kemudian dijahit dengan mesin, langkah yang selanjutnya nomor 7 adalah memasang karet ban pinggang. Caranya anak-anak, sebelum dipasang karetnya, Ibu di sini menggunakan karet yang berukuran 2 cm ya. Kemudian untuk panjang karet sekitar 75 cm. Di sini caranya dibentul dulu ya, disatukan karetnya, kemudian dijahit menggunakan mesin. Kemudian karet dipasangkan. Ini di sini anak-anak diperhatikan, Rahmat dibantu ya. Ini dipasangkan sekeliling pinggang. Coba anak-anak pentulnya. Kemudian dipasang dengan menggunakan jarum pentul. Coba dibantu Mbak Widi juga, mana aja ya. Silahkan dipasangkan sekeliling pinggang. Nah, aja. Yang rapi ya. Ini lipat ke dalam. Untuk bagian pinggang diberi kapu 5 cm. Fungsinya adalah untuk penyelesaian karet. Karet dipasangkan mengelilingi pinggang. Sudah selesai. Kemudian boleh dijelujur terlebih dahulu agar pada waktu penjahitan mudah ya. Kemudian kalau sudah selesai, di bagian sini juga dirapihkan dengan menggunakan jarum pentul. Coba silakan. Bantu aja berhenti dirapihkan.
Yuk dirapikan sekali-kali kembali. Yuk Mbak Nadia sebelah sini, Tila satu lagi sini. Kalau sudah selesai ya, kemudian nanti diselujur. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, dijahit karetnya, hasilnya adalah seperti ini. Ya. Nah, kemudian dijahit terlebih dahulu pada bagian bawah, kemudian dijahit pada bagian tengah, kemudian karet diratakan. Nah, sudah rata, kemudian dicek lagi ya seperti ini sampai benar-benar hasilnya rata. Paham ya anak-anak? Paham. Kalau sudah paham, kemudian langkah yang terakhir yang selanjutnya adalah dipres atau disetrika ya. Kalau sudah selesai boleh anak-anak disetri lagi. Untuk menguatkan materi pada hari ini, Ibu akan membagikan LKPD. Silakan anak-anak maju ke depan satu-satu. Ibu bagikan LKPD-nya. Mbak Widi, Mbak Nadia, ya, sama Mbak Dila. Anak-anak, silakan kerjakan. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan LKPD. Baik, Bu. Di sini LKPD-nya yaitu berupa menganalisa gambar. Petunjuknya adalah tuliskanlah hasil analisa pada gambar di bawah ini. Untuk soal nomor pertama diperhatikan. Sebutkan 3 ukuran yang dibutuhkan untuk pembuatan celana santai adalah titik-titik. Kemudian soal yang kedua berupa gambar. Di sini ada gambar pola depan dan pola belakang. Kemudian pertanyaannya, gambar di samping merupakan urutan langkah-langkah membuat celana santai adalah cara menjahit titik-titik ya. Itu yang ditanyakan adalah dilihat gambar anak panahnya. Kemudian yang nomor 3 adalah diperhatikan ada gambar tumpukan pola depan dan pola bagian belakang ya. Di situ anak-anak panahnya itu dilihat. Kemudian di sini soalnya adalah gambar di samping merupakan urutan langkah-langkah membuat celana santai, yaitu cara menjahit titik-titik. Kemudian nomor yang 4 juga masih berupa gambar, ada gambar pola muka. Di situ soalnya adalah gambar di samping merupakan urutan langkah-langkah membuat celana santai, yaitu cara menjahit titik-titik. Dilihat lagi anak panahnya ya di bagian bawah. Dan yang terakhir adalah ada gambar celana santai. Nah, di bagian pinggang ini silahkan kalian lihat soalnya. Gambar di samping adalah penyelesaian bahan pinggang, yaitu titik-titik ini pada bagian bahan pinggang. Ya, Paham, Bu. Silahkan kerjakan. Bu kasih waktu 10 menit. Sudah anak-anak? Sudah selesai, silahkan. Boleh dikumpulkan LKPD. Nah,
Nanti kalau ibu koreksi hasilnya bagus, berarti anak-anakku sudah paham dengan materi yang ibu sampaikan. Anak-anak, ibu akan bahas sedikit untuk jawaban LKPD-nya. Di sini anak-anak disuruh menganalisa gambar. Nomor 1, sebutkan 3 ukuran yang dibutuhkan untuk pembuatan celana santai. Coba Mbak, ukuran apa saja? Yang pertama adalah apa Mbak? Lingkar, pesak, pintar. Kemudian apa ya? Lingkar, pinggang, pintar. Kemudian yang terakhir panjang, celana. Pintar. Kemudian yang kedua ada gambar pola muka dan belakang ya. Di sini gambar di samping merupakan urutan langkah-langkah membuat celana santai adalah cara menjahit apa ya di sini ya. Nanti kalian sisi ya, langkah yang pertama menjahit sisi luar ya, pintar. Kemudian nomor 3, gambar di samping merupakan urutan langkah-langkah membuat celana santai, itu cara menjahit apa ya? Pesak, pintar ya. Yang melakukan fungsinya adalah menjahit pesak. Kemudian yang keempat, gambar di samping merupakan urutan langkah-langkah membuat celana santai, itu cara menjahit apa ya? Sisi dan dalam. Yang terakhir, gambar di samping adalah penyelesaian pada ban pinggang, yaitu membuat karet. Apa cara penyelesaian karet ban pinggang? Pintar ya anak-anakku. Kemudian ibu akan menyimpulkan materi pada hari ini. Untuk kesimpulan materi pada hari ini yaitu yang pertama, langkah-langkah membuat celana santai. Yang pertama adalah jiplaklah pola sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, tempelkan pola yang sudah dibuat pada kain katun diberi kampuh 2 cm. Yang ketiga, potong pola sesuai dengan ukuran yang sudah ditempel dengan tambahan kampuh. Yang keempat, satukan kain katun yang telah berbentuk lembaran dengan menggunakan jarum pentul. Yang kelima adalah jahit sisi celana santai. Kemudian yang keenam adalah jahit sisi pesak celana santai. Kemudian yang ketujuh, memasang karet ban pinggang. Dan yang terakhir adalah mengepres hasil jadi celana santai. Anak-anak, untuk memperdalam materi pada hari ini, ibu akan bagikan evaluasi pembelajaran. Silakan anak-anak, Mbak Widi, Mbak Nada, dan Mbak Dina. Nah, silakan. Di sini anak-anak, untuk evaluasi pembelajarannya, ibu beri soal sebanyak 10 soal berupa pilihan gaya. Baik, Bu. Baiklah, silahkan kalian kerjakan. Untuk jawaban yang kalian anggap paling benar, silahkan disilang. Jawaban A, B, atau C. Kerjakan dari sekarang. Ibu kasih waktu 5 menit karena ini adalah pilihan ganda. Anak-anak, kalau sudah silahkan kumpulkan anak-anak. Nanti ibu koreksi. Kalau hasilnya bagus, berarti anak-anak sudah bisa menyerap materi pembelajaran hari ini dengan baik. Anak-anak, karena ini ya masih dalam masa pandemi, jangan lupa anak-anak selalu jaga jarak, cuci tangan yang bersih, dan jangan lupa memakai masker dengan benar. Anak-anak sudah pakai masker dengan benar, jangan lupa jaga kesehatan. Kemudian silahkan berdoa. Anak-anak, sebelum pembelajaran diakhiri, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Cukup sekian materi yang ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.